Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Syafitri Sinuraya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Langkat, tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1. Yang pertama, peristiwa. Sebelum memulai pembelajaran Modul 3.1, kami memulainya dengan pretest pada tanggal 1 Februari 2024 yang terdiri dari 18 soal. Setelah itu, pembelajaran dilanjutkan dengan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata, seperti yang sudah biasa dilakukan dalam modul-modul sebelumnya. Tahap pertama yaitu mulai dari diri, dimulai dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kami juga melakukan survei dengan sebuah kasus yang dihadirkan dan kami menganalisisnya secara mandiri seolah menjadi seorang kepala sekolah. Tahap kedua adalah eksplorasi konsep, di mana kami sebagai peserta secara mandiri belajar dan mendalami semua materi yang ada dalam modul 3.1 di platform pembelajaran kami, yaitu di LMS. Di sini kami mempelajari kasus dilema etika dan rujukan moral. Pada akhir eksplorasi terdapat forum diskusi di mana kami, para peserta, melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang ada di LMS. Nah, berikut adalah foto bersama pada saat eksplorasi konsep kami. Pada tahap ketiga yaitu ruang kolaborasi, kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Pembelajaran dilakukan secara online melalui Jimit dengan bimbingan fasilitator kami. Kami menganalisis sebuah kasus permasalahan yang dialami dari sekolah salah satu CGP di kelompok kami. Lalu kemudian kami melakukan presentasi tentang hasil diskusi kami keesokan harinya. Keempat adalah demonstrasi kontekstual. Kami diberi tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah mengenai praktik pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang terjadi di sekolah mereka. Lalu kami sebagai peserta melakukan wawancara dan merekamnya. Tahap kelima, elaborasi pemahaman, dimulai dengan pembuatan pertanyaan. Pada tanggal 12 Februari, kami mengikuti Vikon elaborasi pemahaman dengan instruktur untuk lebih memahami pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada tahap keenam adalah koneksi antar materi, di mana kami mengaitkan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan materi-materi pada modul. Terakhir, aksi nyata mengharuskan kami peserta untuk mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah kami. Tahap kedua, feeling atau perasaan yang muncul setelah menyelesaikan modul 3.1 adalah perasaan penuh syukur. Saya merasa sangat beruntung karena modul ini telah membuka cakrawala baru dan pemahaman saya tentang pengambilan keputusan. Saya merasa tertantang untuk benar-benar mengaplikasikan konsep 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penting dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah yang mendalam dalam mengambil dan menguji keputusan, terutama ketika saya dihadapkan pada dilema etika dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa kemampuan mengambil keputusan yang tepat bukan hanya sekedar keterampilan, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat di lingkungan sekolah, maupun yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Yang ketiga, finding atau pembelajaran dari modul 3.1, saya mendapat pemahaman penting tentang bagaimana pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Saya belajar bahwa sebagai pemimpin sangat penting untuk selalu berpihak pada kebaikan murid dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya juga memahami bahwa tahap awal dalam menghadapi permasalahan adalah mengidentifikasi apakah ini merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana dua pilihan dapat dianggap benar, sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana satu tindakan dianggap benar dan yang lainnya salah. Pentingnya memahami perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral sangatlah relevan dalam pengambilan keputusan. Apabila sebuah kasus dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan bisa berhenti karena sudah melalui uji legalitas. Ini adalah pengetahuan berharga yang saya peroleh dari modul ini, dan yang akan saya terapkan dalam pengambilan keputusan di masa depan, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks dan memerlukan pertimbangan etika yang mendalam. Tahap keempat, future atau penerapan. Dengan pengetahuan yang saya peroleh dari modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi dilema etika di masa depan. Saya berniat menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam setiap keputusan yang saya ambil. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan ini dengan rekan sejawat saya, sehingga kami semua dapat mengambil keputusan yang relevan, baik dari lebih etis dan selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan murid. Dengan demikian, saya percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang saya pelajari dari modul ini akan memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekolah saya dan akan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif, aman, dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Dengan berfokus pada nilai-nilai kebajikan, kita akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan memprioritaskan kesejahteraan dan perkembangan pada murid kita, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Terima kasih. Salam Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Langkat. Salam sejahtera.